Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak ciptaan yang diciptakannya. Salawat teriring salam tak lupa pula kita curahkan keharibaan baginda yang mulia alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya kita yang senantiasa mengikuti mereka dengan benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari tetap kita masih membahas tentang seputar ahkam siyam, hukum-hukum puasa. Dan kita akan membacakan satu kitab Minhajul Muslim, kitab Aqaid wa Adab wal Akhlaq wa Ibadat wa Muamalat, karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Beliau dalam kitab ini telah meringkas tentang seputar hukum-hukum yang berkisar tentang masalah puasa. Kita akan bacakan secara singkat, yang perlu kita tambah keterangannya, yang tidak perlu kita lewat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keutamaan puasa yang sangat banyak dan sangat besar. Salah satunya adalah puasa bisa mengantarkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Dan barang siapa yang dihindarkan dari kobaran api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah keberuntungan yang nyata. Maka puasa bisa mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Karena hikmah dari puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, dan hanya orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan ke dalam jannah Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengenal tentang rukun-rukun puasa, kemudian sunnah-sunnah puasa, kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan dalam puasa, dan yang terakhir hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, arkanus shaumi, rukun-rukun puasa. Yang pertama, an-niyatu. Seseorang yang berpuasa mestilah dia niat.
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu ditentukan dengan niatnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Orang yang tidak niat malam, maka tidak dianggap puasa baginya. Dari hadis ini kemudian para ulama mengambil istinbat hukum bahwa ada perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, maka seseorang harus dan wajib niat sebelum terbit fajar. Kalau tidak niat atau niat setelah terbit fajar, maka tidak sah puasanya. Akan tetapi puasa sunnah boleh dengan niat dadakan. Umpamanya hari ini di rumah tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada yang dimakan dan diminum. Kemudian dia niat puasa. Kalau begitu saya puasa saja, sah puasanya. Kalau itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan dari Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, man lam yubayyitis siyama fala siyama lahu. Orang yang tidak niat malamnya, maka tidak dianggap puasa siangnya. Akan tetapi yang menjadi khilaf adalah, bolehkah seseorang itu berniat satu hari untuk 1 bulan, ataukah setiap malam dia harus niat? Ini terjadi khilaf para ulama. Di antara ulama membolehkan bahwa 1 hari niat kemudian digabungkan untuk 1 bulan, selama puasanya tidak ada yang terputus, kecuali kalau terputus safar, terputus haid bagi perempuan atau nifas, maka setelah hilang udurnya maka dia niat baru. Tapi sebagian para ulama meyakini tentang zahirnya hadis ini bahwa niat itu harus dilakukan setiap malam. Terlepas daripada perselisihan tentang para ulama hal ini, yang wajib kita lakukan adalah niat dan tidak boleh meninggalkan niat. Yang kedua, al-imsak wa huwa al-kaffu 'anil muftirati min aklin wa syurbin wa jima'in, yaitu seseorang menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan hubungan intim saat dia berpuasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ini hakikat puasa, yaitu al-imsak 'anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, makan, minum, ataupun melakukan hubungan suami istri atau hal-hal yang lain yang dikategorikan membatalkan puasa. Yang dikategorikan membatalkan puasa, baik hukum-hukum kontemporer, ya kekinian, ataupun hukum-hukum yang sudah lama dibahas oleh para ulama. Kalau itu masuk dalam kategori pembatal puasa, maka bisa membatalkan puasa. Seperti contohnya memasukkan obat tetes ke hidung, ya, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa balik bil madmadati wal istinshaq illa an takuna sha'imah. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kecuali dalam posisi berpuasa. Tidak boleh bersungguh-sungguh karena dikhawatirkan ketika memasukkan air ke hidung masuk kemudian lewat tenggorokan. Ya, itu dikhawatirkan. Berarti orang yang sengaja memasukkan tetesan air ke hidung sehingga masuk ke tenggorokannya, maka pendapat yang kuat membatalkan puasa. Dan banyak lagi perkara ini sudah dibahas pada minggu yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rukun yang ketiga, az-zaman. Yang dimaksud zaman di sini adalah waktu. Kapan waktunya? Min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubish syamsi. Yaitu ketika terbit fajar sadiq. Ada fajar ada 2. Ada fajar kadhib, ada fajar sadiq. Fajar kadhib ini fajar yang seseorang masih membolehkan makan sahur
sudah menerangi gang-gang jalan, genteng-genteng rumah, ya. Dan itu akan diketahui di daerah-daerah yang gelap, biasanya yang penerangan belum masuk ke daerah itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini 3 perkara disebut dengan arkanus iman. Pertama niat, yang kedua mencegah untuk tidak makan, minum dan jima, dan yang ketiga zaman, waktu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian bagian yang kedua, sunnah-sunnah puasa. Yang pertama ta'jilul fitri, mendahulukan berbuka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa di atas kejayaan selama mereka menyegerakan berbuka. Pertanyaannya, apa hubungan kejayaan Islam dengan berbuka? Apa hubungannya di sini? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghubungkan bahwa menyegerakan berbuka itu sebab umat Islam mendapatkan kejayaan? Apa hubungannya? Sebutkan oleh para ulama, karena orang yang mendahulukan berbuka dalam puasa berarti dia telah menyelisihi orang-orang kufar. Karena puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka berbuka setelah tengah malam. Maka umat Islam menyelisih mereka bahwa berbukanya umat Islam itu tidak menunggu malam, yaitu ketika terbenamnya matahari maka kita bersegera berbuka. Disinilah kaitannya kenapa menyegerakan berbuka itu sangat erat kaitannya dengan kejayaan Islam. Karena dengan menyegerakan berbuka berarti kita telah menyelisihi adat istiadatnya orang-orang kafir, dan hanya menyelisih mereka lah umat Islam ini diberikan kejayaan. Hanya menyelisih mereka lah umat Islam ini kejayaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kehinaan akan ditimpakan kepada orang yang menyelisihi perkaraku. Ya. Jadi kehinaan akan ditimpa kepada orang-orang yang menyelisih perkaraku. Mafhumnya orang-orang yang mengikuti perintah Rasulullah SAW akan dimuliakan. Maka menyegerakan berbuka, pertama dia telah mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, dia telah menyelisihi orang-orang kufar yang merupakan sebab kejayaan Islam. Kemudian yang kedua, di antara sunnah-sunnah puasa adalah kaunul fitri ala rutabin aw tamrin aw ma'in, wa afdalu hadhihi thalathati awwaluha wa akhiruha adnaha wa huwa al-ma', yaitu keberadaan makanan berbuka. Kalau antum memiliki rutab, kurma yang basah, belilah kurma yang basah. Tapi kalau tidak ada kurma yang basah, maka tidak mengapa kurma yang kering. Kalau tidak ada kurma yang kering, maka tidak mengapa cukup dengan secangkir air. Lah disebutkan oleh para ulama, inilah susunan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau berbuka akan mendahulukan rutab. Kalau tidak ada tamar, kalau tidak ada air. Dan kalau tidak ada, silahkan cari makanan-makanan yang lain, yang penting bisa membatalkan puasa. Kalau sama sekali tidak ada makanan, sama sekali tidak ada makanan, namanya saudara berada di bus, di mobil, di pesawat, ya. Bagaimana cara berbukanya? Tidak usah menjilat jari, akan tetapi cukup niat bahwa saya membatalkan puasa. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, seseorang itu digantungkan amalnya kepada niat. Kemudian yang ketiga, ad-du'a indal iftar. Sunnah yang ketiga adalah berdoa ketika hendak mengambil makanan saat iftar, saat berbuka, yaitu doa yang ma'ruf, dhahabat dhama'u wa btallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Adapun doa Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini menjadi pertentangan tentang sanadnya para ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan hadis ini. Bagi yang mensahihkan hadis ini tentu sunnah membaca hadis ini, tapi yang bagi yang melemahkan hadis ini
maka tidak perlu membaca doa ini, cukup doa yang sudah jelas sanad yang sahih, dhahaba ad-dama'u wabtallatil uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Kemudian yang keempat, as-sahur. Sahur termasuk sunnah. Pertama, sahur ada sunnah Nabi SAW. Orang yang melaksanakan sahur berarti dia telah melaksanakan sunnah Rasul. Yang kedua, orang yang sahur akan mendapatkan barakah. Nabi mengatakan tasaharu fa inna fi sahurikum barakah. Sahurlah kamu karena sesungguhnya dalam makan sahur terdapat keberkahan. Jadi jangan tinggalkan sahur walaupun hanya seteguk air. Karena orang ini telah mendapatkan barakah. Ada kesalahan di masyarakat kita dalam makan sahur ini, itu makan sahur di awal waktu jam 1, jam 2, jam 3 dia sudah sahur. Ini kesalahan. Pertama, menyelisih sunnah Nabi SAW. Yang kedua, dia telah berpuasa sebelum waktunya. Sebab kalau sudah sahur malas dia makan minum, berarti dia sudah berpuasa. Ya, menunjukkan bahwa dia telah berpuasa atau menahan makan dan minum sebelum waktunya. Padahal makan dan minum itu setelah terbit mulai puasa itu setelah terbit fajar. Sementara dia jam 3 sudah menahan makan dan minum karena sudah kenyang, berarti dia sudah puasa belum waktunya. Yang ketiga, boleh jadi dia tertidur akhirnya tidak bangun subuh, ataupun mungkin dia bablas waktunya sholat subuhnya mungkin kesiangan, ya, dan banyak lagi madaratnya. Lalu jam berapa sahur yang disunahkan Nabi SAW? Suatu ketika Anas bin Malik pernah berbincang dengan seorang sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tentang sahurnya Nabi SAW, antara jarak sahur Nabi dengan adzan subuh. Ketika itu Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, ya Zaid, ya, kamu pernah bersama Nabi SAW, berapa jarak sahurnya Nabi SAW dengan adzan subuh? Maka Zaid bin Thabit mengatakan bahwa jarak sahurnya Nabi SAW dengan adzan subuh seperti orang membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran tidak lama, ikhwatul fillah, Allah. Sekitar 20 menit. Itu sudah, kalau bacaan tartil itu 20 menit. Lah sebelum adzan subuh, 20 menit sebelum adzan subuh, disitulah Nabi SAW sahur. Makanya kemudian ada hadis yang mengatakan, idza sami'a ahadukum al-mu'adzin wal ina'u fi yadihi fala yadha yadhahu hatta yaqdi hajatahu. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara adzan sementara piring berada di tangannya, kata Nabi SAW, jangan diletakkan, akan tapi habiskan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Tamamul Minnah, tahqiq daripada Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah taala. Lihatlah Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara adzan sementara inah bejana berada di tangan kalian, jangan diletakkan, habiskan. Ya, habiskan. Ya. Kemudian setelah habis baru diletakkan walaupun dia sudah mendengar azan. Dan ini pengecualian bagi orang-orang yang tidak sadar ketika dia makan tahu-tahu mendengar azan, bukan ada unsur kesengajaan. Ya, ini pengecualian Nabi SAW. Akan tapi sebagian para ulama mengatakan ikhtiyatnya, kehati-hatiannya tentu walaupun bejana berada di tangan, kalau memang yakin terbit fajar sudah nampak, maka tentu kita harus menghentikannya. Ya, kalau memang yakin bahwa tukang adzan kalau dia adzan itu yakin masuk waktu fajar. Kecuali kalau antum tidak yakin, karena ada sebagian muadzin itu tergesa-gesa dalam adzan, belum masuk waktu fajar shadiq, hanya karena berpegang kepada jadwal abadi, kemudian dia adzan ternyata fajar belum menyingsing. Ada sebagian muadzin yang seperti itu. Kalau andai kata Anda belum yakin antara suara adzannya dengan terbit fajar,
tidak mengapa sampai Anda yakin, teruslah makan sampai Anda yakin bahwa fajar itu telah terbit. Ikhwat fillah azani Allah wa iyyakum, ini di antara yang keempat sunnah-sunnah puasa. Jadi sahur dan mengakhirkan sahur. Kemudian di antara hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa, yang pertama al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsaq indal wudu. Bagi orang yang berpuasa makruh hukumnya ketika berkumur-kumur dalam berwudu, memasukkan air ketika berwudu, kemudian bersungguh-sungguh dalam memocok-mocok air di dalam mulutnya, makruh hukumnya. Ya, ataupun memasukkan air ke hidung ketika berwudu, makruh hukumnya. Jadi cukup memasukkan air ke mulut langsung ditumpahkan, tidak usah dikumur-kumurkan, ya. Ataupun ketika masuk ke hidung tidak usah disedot, cukup seperlunya saja, ya, dimasukkan lewat jari, kemudian ditumpahkan lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa balligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima." Bersungguh-sungguhlah dalam masukkan air ke hidung kecuali dalam posisi puasa. Ya, maka secukupnya saja. Secukupnya saja kita memasukkan air ke mulut dan ke hidung ketika sedang berwudu saat kondisi puasa. Yang kedua, hal yang dimakruhkan al-qublah. Idh qad tadhiru syahwatan tajuru ila ifsadis shaumi bi khurujil madi aw awil jima'i haitsu tajibul kafarah. Yaitu melakukan ciuman suami istri yang merangsang syahwat, yang mengantarkan kepada keluarnya air madi ataupun melakukan hubungan yang nantinya akan berakibat bayar kafarah. Jadi hukumnya makruh bagi yang tidak sanggup menahan syahwat, ya. Tapi kalau yang sanggup menahan syahwat, karena ada hadis Nabi SAW, Nabi didatangkan orang tua, kemudian bertanya, "Boleh nggak saya mencium istri saya?" Kata Nabi, "Boleh." Kemudian ada anak muda mengatakan, "Bolehkah saya mencium istri saya?" Kata Nabi, "Nggak boleh." Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membedakan antara ciuman orang tua kepada istrinya dengan ciuman anak muda kepada istrinya. Ya, akan tetapi bukan berarti ini dalil bahwa anak muda tidak boleh mencium istrinya, orang tua boleh, bukan itu dalilnya. Akan tapi di sini pengambilan dalilnya adalah orang yang tidak sanggup menahan syahwat, ya, maka lebih baik jangan mencium istrinya di waktu puasa. Tapi orang yang punya kesanggupan menahan syahwat, ya, maka tidak mengapa mencium istrinya karena kasih sayang kepada istrinya. Kemudian yang kalau seandainya sampai merangsang syahwat, makruh puasanya. Kemudian yang ketiga, idamatun nadhari bi syahwatin ila zaujati. Begitu juga bukan hanya mencium, memandang istri atau memandang wanita-wanita yang diharamkan Allah Azza wa Jalla sehingga bangkit syahwatnya, maka ini pun makruh hukumnya. Termasuk yang keempat, al-fikru fi sya'nil jima', membayangkan ingin melakukan hubungan bersama istri, ini juga makruh. Yang kelima, al-lamsu bil yadi lil mar'ati aw basyaratuha bil jasad, yang memegang ataupun memeluk istri sehingga membangkitkan syahwat, ini juga makruh. Kemudian yang keenam, madhul ilki khasyata an yatasarraba ba'du ajza'in minhu ila al-khalq, yaitu seseorang menelan ludah, ya, sengaja mengumpulkan ludah kemudian ditelannya dan bukan kebiasaannya, maka ini makruh. Kecuali kalau kebiasaannya memang begitu, apalagi di panas terik matahari yang kadang-kadang seseorang itu tidak kuat, ya, sehingga harus menelan ludah, ya, maka kalau seandainya sengaja dikumpul-kumpulkan ludahnya, telan, ya, memang tidak batalkan puasa karena dia posisinya masih di dalam, akan tapi makruh hukumnya. Kalau seandainya seseorang kepanasan, baik dia mandi, ya, dia mandi, dibasahi kepalanya, Anda akan mendapatkan kesegaran. Dan diperbolehkan. Nabi SAW kalau kepanasan, beliau biasanya mengambil air kemudian meletakkan di kepalanya. Jadi tidak mengapa seseorang ketika panas terik mengambil air kemudian ataupun mandi mungkin dibasuhi seluruh kepalanya supaya mendapatkan kesegaran. Asal jangan minum saja, ya. Kemudian dzauqul qidri awit ta'ami bila hajatin. Seorang yang mencicipi makanan. Seseorang yang mencicipi makanan, terutama ibu-ibu yang masak, itu diperbolehkan kalau ada hajat.
Tapi kalau tidak ada hajat maka makruh hukumnya walaupun tidak membatalkan puasa. Ya, boleh mencicipi makanan karena orang yang mencicipi itu tidak sampai ke tenggorokan karena lidah ini sudah bisa merasakan. Di antara fungsi lidah itu salah satunya bisa merasakan rasa. Maka ketika seseorang mencicipi di lidahnya kemudian dibuang lagi, tidak batalkan puasa. Maka Nabi SAW membolehkan. Akan tapi kalau tidak ada hajat maka makruh hukumnya. Ya, kalau ada hajat seperti istri takut keasinan atau apa ya, sehingga harus dicicipi kemudian diludahkan, tidak mengapa. Kemudian yang nomor 8, al-iqtihalu fi awalin nahar wala ba'sa fi akhirih, yaitu memasang celak di mata di awal siang dan tidak mengapa di akhir. Akan tapi pendapat yang kuat tidak makruh. Ya, memakai celak tidak makruh. Termasuk juga kalau ada obat-obat tetes mata. Iya, memang terjadi khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan batal puasanya, ada yang mengatakan tidak batal puasanya. Tapi pendapat yang kuat tidak batal puasanya. Obat tetes mata ya tidak batalkan puasa karena tidak ada hubungan mata dengan tenggorokan. Ya, sehingga para ulama tidak membatalkan. Maka ada terjadi perbedaan antara obat tetes hidung dengan obat tetes mata. Kalau obat tetes hidung memang ada keterkaitan antara lubang hidung dengan tenggorokan. Kalau mata tidak, sehingga kata dokter tidak ada hubungan antara ain wal jauf, sehingga sebagian para ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang kuat, wallahu a'lam. Ini diantara hal-hal yang menjadikan puasa makruh. Kemudian yang nomor 10 juga al-hijamatu, yaitu melakukan hijamah berbekam, ya berbekam. Dan ini menurut jumhur. Jadi pengarang kitab ini mengambil pendapat jumhur yang mengatakan bahwa orang yang berbekam hijamah itu tidak batal puasanya tapi makruh karena melemahkan. Walaupun pendapat yang lainnya mengatakan batal. Lah dari sinilah kemudian terjadi pengambilan hukum tentang orang yang donor darah, orang yang mengambil stempel darah. Kalau orang umroh haji itu biasanya harus ngambil kartu kuning. Itu biasanya diambil darahnya untuk mengecek orang ini punya penyakit atau tidak, atau dalam bahasa disebut fasda. Ya, lah terlahirlah hukum-hukum berikut. Lah akibat ketika para ulama membahas masalah hijamah, apakah membatalkan atau tidak? Bagi ulama yang membatalkan hijamah, maka orang donor darah ketika puasa batal. Orang fasda mengambil stempel darah untuk diperiksa penyakit tidaknya penyakit, maka batal juga. Tapi bagi jumhur mayoritas ulama yang tidak membatalkan puasa, cukup mengatakan makruh, maka orang yang donor darah hukumnya makruh, sah puasanya. Ya. Dan orang yang fasda makruh sah puasanya. Itu kembali kepada khilaf para ulama tentang masalah hukum bekam. Ya, kembali ke masalah hukum bekam. Terserah antum memilih pendapat yang mana. Akan tetapi para ulama yang mengatakan tidak batal tetap menganjurkan kalau toh memang harus donor darah, lakukan ketika setelah maghrib, setelah puasa maksudnya. Ya, biar keluar dari khilaf ulama, gitu maksudnya. Buat apa kita masuk ke khilaf ulama? Kecuali dalam kondisi darurat. Hari ini saudara kita butuh, habis kecelakaan butuh darah, lain darurat ini kan. Tapi kalau tidak darurat, ada acara darurat di bulan Ramadan, lakukan tengah malam. Tidak usah lakukan di tengah siang. Kemudian bab yang ketiga, mayubtilus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, wusulu ma'in ilal jawfi biwasitatil anfi kas-saquti awil aini wal udhuni kataqtiri awil duburi wal qubulil mar'ati kal huknati, yaitu masuknya sesuatu yang cair ke tenggorokan baik lewat hidung seperti obat tetes hidung ataupun lewat mata seperti obat tetes mata. Tapi pendapat yang kuat tidak, khusus tetes mata tidak batalkan puasa. Wal udhuni begitu juga tetes yang untuk telinga, pembersih telinga, itu juga tidak membatalkan puasa. Ini kita berbicara masalah pendapat yang kuat ya. Terserah antum, pokoknya ada dalil yang mengatakan batal puasa ya monggo, ini masalah khilaf. Masalah fikih itu tidak usah diperpanjang karena masalah fikih itu ladang yang luas. Ya, sehingga ulama mazhabnya berselisih. Ya, dan tidak boleh saling menyalahkan. Cuman kita ambil pendapat yang kuat, termasuk memasukkan sesuatu ke dubur. Ada alat kedokteran itu, orang yang punya penyakit besar itu biasanya masukkan obat ke dubur, atau orang yang susah berak. Apakah batalkan puasa? Khilaf ulama, tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam tidak batal puasanya.
Termasuk juga bagi wanita alat pencuci vagina, apakah batalkan puasa atau tidak? Pendapat yang kuat tidak batal puasanya, karena tidak ada kaitannya antara dubur kubul dengan tenggorokan. Ya, tenggorokan, kecuali kalau ada alat-alat yang semakna dengan memasukkan sesuatu ke lewat tenggorokan baru batalkan puasa. Contoh, orang diimpus. Impus membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia sama dengan makan. Walaupun tidak makan, badannya kenyang, badannya sehat. Berarti dia sekedudukan dengan makan dan minum, karena dia dapat pasokan gizi. Satu. Yang kedua, orang yang cuci darah, orang yang gagal ginjal, biasanya darahnya, karena ginjalnya tidak berfungsi, sementara ginjal ini fungsinya untuk memompa darah. Ketika ginjalnya rusak, otomatis dia harus cuci darah. Nah, biasanya sekian bulan sekali itu disedot darah yang kotor, dimasukkan darah yang baru. Nah, para ulama mengatakan cuci darah dalam yang puasa batal. Kenapa? Karena ketika darah yang kotor diambil, darah yang baru masuk, dia akan mendapatkan kesegaran. Dan ini sama dengan orang yang makan minum. Lah kalau yang seperti ini memang ulama bahas. Ulama kontemporer membahas, dan fatwa-fatwa para ulama banyak dalam masalah ini, sehingga dikatakan bahwa hal itu batalkan puasa. Akan tapi kalau pil dimasukkan ke dubur, atau pembersih vagina bagi wanita, atau suntikan, orang sakit demam disuntik begitu, maka itu tidak batalkan puasa, karena tidak ada unsur seperti unsur makan dan minum. Ini hanya sekedar obat saja. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, khurujul mani bi idamatin nadhari au idamatil fikri au qublatin au mubasyaratin. Itu keluar air mani dengan banyak memandang sesuatu yang membangkitkan syahwat, ataupun berpikir dengan sesuatu yang memberikan syahwat, atau karena mencium atau memeluk istri sehingga keluar air mani. Di sini pengarang memasukkan hal ini sebagai pembatal puasa. Pembatal puasa. Akan tetapi fatufidin azani Allah wa iyyakum, wallahu a'lam, bahwa hal ini tidak membatalkan puasa. Karena konteks membatalkan puasa itu hanyalah dalam konteks berjima, melakukan hubungan suami istri. Ya. Dan walaupun ini khilaf, saya katakan khilaf, ada yang mengatakan keluar air mani dengan cara seperti dikeluarkan dengan tangan, onani dan yang lainnya. Memang terjadi khilaf para ulama. Walaupun perkara ini haram, ya, haram, nggak boleh, ya, seorang anak muda melakukan onani untuk menghilangkan supaya tidak melakukan berzina, haram hukumnya, karena ini bertentangan dengan nas Al-Qur'an. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara sifat orang-orang yang beriman itu menjaga kemaluan mereka. Ya. Akan tetapi ulama membahas bagaimana kalau ada anak muda yang melakukan onani, atau seorang wanita juga demikian dalam posisi puasa, batal nggak puasanya? Kalau haramnya sepakat haram, tapi apakah, karena berbeda, tidak semua yang haram batalkan puasa lah ya. Tidak semua yang haram batalkan puasa. Seperti berbohong, haram hukumnya, tapi apa puasanya batal? Kan tidak. Menggunjing, berghibah, apa ini haram tapi batalkan puasa? Tidak, puasanya tidak batal, akan tapi tidak dapat pahala, kan begitu. Tapi sah puasanya. Lah kita berbicara tentang masalah orang yang seperti ini. Terjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwa kalau ada unsur kesengajaan mengeluarkan air mani atas ikhtiarnya, sebagian ulama mengatakan batal. Tapi ada yang mengatakan tidak batal karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya. Kalau umpamanya kiasnya kepada orang yang melakukan hubungan suami istri atau berjima, tidak matching, tidak ada kias dari segi mana. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dia harus bayar kafarah. Sementara orang yang melakukan onani atau mengeluarkan air mani dengan ikhtiar, dengan cara memandang atau dengan tangan atau yang lainnya, bagi dia tidak ada kafarah. Tidak kafarah seperti kafarah orang melakukan hubungan suami istri, memerdekakan budak, kemudian kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup memberi makan 60 fakir miskin. Kalau yang seperti yang ini tidak, sehingga tidak bisa dikiaskan. Akan tetapi walaupun pendapat yang kuat tidak membatalkan puasa, tetap ini haram dan tidak layak dilakukan apalagi di bulan Ramadan. Ya, karena ini perkara haram. Tapi kita bicara hukum, bukan bicara hukum tentang sah puasanya, bukan masalah hukum haram tidaknya. Kalau haramnya jelas haram, tapi kita bicara masalah batal atau tidaknya. Ya, pendapat yang kuat wallahu a'lam, ini menurut yang saya baca sebagaimana keterangan Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Tamamul Minnah, tahqiq daripada Fiqhus Sunnah di Said Sabiq, beliau mengambil pendapat bahwa tidak membatalkan puasa. Akan tetapi
Walaupun demikian tidak boleh dilakukan karena perkara itu haram, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, al-istiqa'ul amad, yaitu sengaja memuntahkan, ya, memuntahkan supaya keluar makanan minuman di dalam perutnya supaya batal puasanya. Maka orang yang sengaja memuntahkan batal puasanya. Akan tapi kalau seandainya dia tidak sengaja karena terkalahkan, mabuk perjalanan, di kapal goyang ombak, kemudian di pesawat goyang awan begitu, sehingga dia harus muntah tanpa ikhtiarnya, apakah batal puasanya? Tidak batal puasanya. Kalau tidak sengaja dan terkalahkan dengan muntahnya, tidak batal puasanya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ghalabul qaid, ya, barang siapa yang terkalahkan puasa, pada syai' alaihi, maka tidak mengapa bagi dia. Wa man istaqwa amdan falyaqdi, tapi orang yang sengaja memuntahkan maka dia harus mengqadha puasanya karena batal puasanya. Kemudian yang kelima, al-aklu wasyurbu awil wad'u fi halil ikrahi ala dzalik. Makan dan minum, ya, makan dan minum ini jelas berdasarkan Quran, Sunnah dan ijma batal puasanya. Batal puasanya termasuk melakukan hubungan suami istri, kecuali kalau lupa. Kalau lupa lain ceritanya. Kalau lupa, udah 2 piring baru ingat lagi puasa, alhamdulillah. Ya, udah melakukan hubungan suami istri baru ingat dia puasa, ya, alhamdulillah kan begitu. Tapi jangan pura-pura lupa, tidak boleh. Atau lagi makan atau ingat, jangan diteruskan. Ya sudah, umpamanya baru 1 suap, ya alhamdulillah Allah kasih 1 suap. Jangan tanggung 1 piring. Jadi makan minum berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama batal puasanya kecuali orang yang lupa. Kemudian juga usulu ma laisa bi ta'amin aw syarabin ila jawbi wa sadtil fami ka ibtila'i jauharatin aw khiyatin, masuknya sesuatu yang bukan makanan atau bukan minuman ke kerongkongan, akan tapi lewat mulut, seperti seseorang iseng-iseng gigit-gigit kelereng, tahu-tahu ketelan, ya, atau umpamanya gigit-gigit batu ketelan, kan itu kan bukan makanan dan tidak mengenyangkan, kan? Tidak mengenyangkan, kelereng, batu atau apalah tertelan. Ya, di sini pengarang mengatakan batal puasa. Akan tapi sebagian para ulama tidak batal puasa. Dari sinilah kemudian terjadi khilaf tentang hukum kontemporer, seperti seorang dokter yang memasukkan kabel ke mulutnya, kemudian semacam wire kabel gitu, untuk memeriksa dan memfoto sebagian penyakit dalamnya. Kan ada dokter itu memasukkan kabel ke mulutnya sampai melewati tenggorokannya untuk memotret penyakit dadanya, penyakit dalamnya. Nah, ini sampai dibahas dari para ulama. Bagaimana hukumnya? Kalau orang yang seperti itu lagi puasa dimasukkan sama dokter kabel namanya. Sebagian para ulama mengatakan batal puasa, sebagian para ulama tidak mengatakan batal puasa. Ya, tidak batal puasa. Dan ini menurut ulama dulu, ini sudah dibahas oleh ulama dulu, tetapi konteksnya adalah sesuatu yang masuk lewat mulut tapi bukan makanan dan minuman, seperti bebatuan dan yang lainnya. Sebagian para ulama batalkan, sebagian para ulama tidak membatalkan. Alasan ulama yang tidak membatalkan karena tidak mengenyangkan. Dan itu bukan makan. Kalau dikatakan makan, bukan makan. Kalau dikatakan minum, bukan minum. Masa orang makan batu? Ya nggak mungkin orang makan batu, karena identik makan itu mengenyangkan. Ya kan? Kalau batu bukan makan, kecuali kuda lumping. Khotufidin azani Allah wa iyyakum. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak batal, karena tidak mengenyangkan. Tapi sebagian ulama mengatakan pokoknya yang lewat tenggorokan apapun batal. Apapun batal. Ya. Wallahu a'lam bi khotufidin azani Allah. Kalau saya sendiri membaca tentang fatwa para ulama tentang seorang dokter yang memasukkan alat ke mulut pasiennya untuk melihat penyakit dalamnya. Lajnah Daimah Saudi Arabia mengeluarkan fatwa bahwa tidak membatalkan puasa karena bukan makan dan minum, tidak dikategorikan sebagai makan dan minum. Wallahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan batal karena melihat khilaf para ulama dulu tentang hukum masuknya sesuatu yang bukan makan minum ke dalam mulut. Tapi ini masalah khilafiyah. Antum mengatakan batal, ya silakan. Ya, kalau saya pribadi saya mengatakan saya cenderung kepada yang tidak membatalkan puasa karena bukan makan dan minum. Wallahu a'lam. Jadi kalau tertelan tanpa sengaja begitu, ya, antum gigit-gigit kelereng itu ketelan begitu, ya nggak batal. Ya, wallahu a'lam. Kemudian rafdu niyatis shaum. Ya, dia membuang niat puasa.
Atau ragu-ragu dalam niat seperti begini. Saya lagi safar. Ya, sebelum berangkat safar, saya niat begini, kalau saya kuat saya lanjutin. Kalau saya kuat saya batalin. Nah, ini kan ragu-ragu niat namanya. Orang yang ragu-ragu niat batal puasanya. Karena niat itu al-azmu fil qalbi, keyakinan yang menghujam dalam hati, itu niat artinya. Kalau sudah ada keraguan-raguan, maka sudah fasad niatnya, sudah rusak niatnya. Ya, apalagi niat buka, kalau sampai di rumah ada makanan makan, kalau enggak lah lanjutkan puasanya. Nah, ini sama, batal puasanya. Batal puasanya. Jadi tidak boleh, seseorang itu tidak boleh membuang niatnya seperti itu. Ya, atau merusak niatnya. Kemudian yang nomor 11, ar-riddatu anil Islam. Murtad dari Islam. Ya. Habis fajar dia puasa sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 12 murtad. Jam 12 sudah tobat lagi. Berarti dia murtad 1 jam dalam posisi puasa. Maka batal puasanya. Ya, batal puasanya. Walaupun murtadnya 5 menit, batal puasanya. Ya. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi itu 11 hal yang membatalkan puasa. 9 ya, hal yang membatalkan puasa yang disebutkan oleh para ulama Allah wa'ala. Nah, di sana ada hal-hal yang membatalkan puasa yang menjadikan membayar kafarah. Yang pertama, al-jima'u al-amdu. Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang bolong Ramadan. Pertama, dia batal puasanya. Yang kedua, dia harus bayar kafarah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, seorang laki-laki Badui datang ke Nabi SAW mengatakan, halaktu ya Rasulullah, binasa diriku wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, ma'ahlaka, apa yang membuat anda binasa wahai Tuhan? Maka Rasul mengatakan, maka orang ini mengatakan, waqa'tu ala imraati, saya barusan melakukan hubungan dengan istriku fi Ramadan, di bulan Ramadan. Faqala, maka Nabi mengatakan, hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan, apakah kau mendapatkan atau punya satu orang budak untuk kau merdekakan? Qala la, tidak. Qala, maka Nabi mengatakan, fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kau sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Yang 1 bulan aja gak kuat, suruh puasa berturut-turut, gak sanggup saya. Ya. Sebagian para ulama membahas tentang mutatabi'ain ini, tentang berturut-turut. Bagaimana kalau seorang wanita yang kebiasaan mereka kan ada haid, tidak mungkin berturut-turut dengan seorang wanita. Mesti tiap bulan ada cutinya, nah, mungkin nggak cuti. Apakah main hantam saja, haid pun main hantam saja, yang penting berturut-turut? Tidak. Maksud berturut-turut ini kalau dia tidak punya udzur, baru berturut-turut. Kalau punya udzur, maka tidak mengapa. Contoh pakai begini, saya sudah punya kafarah, sudah puasa 1 bulan setengah, sisanya setengah bulan. Tiba-tiba ada keperluan mendadak safar. Sementara safar itu suatu hal yang membolehkan orang tidak puasa. Ya. Apakah kemudian kalau dia datang dari safarnya dia harus start lagi dari awal? Sudah 1 bulan setengah, udah start lagi dari awal. Ya. Maka para ulama mengatakan tidak, cukup dilanjutkan yang sisanya. Karena dia batalnya karena ada udzur. Seperti wanita haid, wanita nifas, ya, atau orang yang safar, atau tiba-tiba mungkin dia sakit, ya. Kalau ada udzur, maka tinggal dilanjutkan sisanya. Tapi kalau tidak ada udzur, sengaja membatalkan, maka diulang lagi dari awal. Karena syaratnya harus mutatabi'aini, berturut-turut, ya. Kemudian Rasul mengatakan, ketika orang ini mengatakan tidak sanggup, Nabi mengatakan, fahal tajidu ma tut'imu miskin. Nah, kalau begitu sudah, engkau sanggup memberi makan fakir miskin, maksudnya sebanyak 60 fakir miskin, harus 60 orangnya, bukan 1 orang 60 kali makasih, bukan. Jangan dipahami hadis ini seperti itu. Bukan 1 orang fakir miskin 60 kali nggak ngasih, bukan. Tapi harus 60 fakir miskin, undang anak yatim ke rumah sebanyak 60 orang, kasih makan. Itu maksudnya, ya. Kemudian orang ini mengatakan lah, tidak. Tsumma jalasa. Kemudian orang ini terduduk karena nggak bisa melakukan tiga-tiganya, stres, ya. Fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamratun. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dan memberikan 1 gantang kurma. 1 gantang kurma. Kemudian mengatakan, khud tasaddaq bi
bihadza, ya sudah, kalau engkau tidak sanggup ini itu, nih ambil segantang kurma, sedekahkan dengan kurma ini kepada penduduk yang ada di tempatmu. Maka dia berangkat. Kemudian datang lagi membawa segantang kurma masih utuh, tidak ada satupun yang hilang. Kemudian orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna." Kata orang ini, "Ya Rasul, saya sudah keliling-keliling, enggak ada orang fakir di desa. Dan tidaklah ada orang fakir kecuali diriku." Bayangkan. Sudah fakir melanggar lagi. Ya. Di sini kata orang ini, tidak ada orang miskin ini saya kembalikan ya Rasul. Enggak ada orang fakir kecuali diriku. Macam mana ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahikan Nabi tertawa, tersenyum, hatta badat nawajidu, sampai gigi geramnya tampak. Wa qala, dan Nabi mengatakan, idhhab fa'atimhu ahlaka. Kalau gitu sudah ambillah oleh kamu segantang kurma ini, beri makan keluarga. Sudah miskin melanggar dapat untung. Dikasih kurma Nabi. Ikhwatu fiddin azan ya Allah ya. Nah di sini jima secara sengaja ini membatalkan puasa dan harus bayar kafarah. Lah tentang masalah hukum ini ada beberapa masalah yang disebutkan para ulama. Pertama, bahwa hukum membayar kafarah bagi jima itu hitungannya 1 hari, hitungannya per hari, bukan per berapa kali dia melakukan hubungan. Kalau 1 hari dia melakukan hubungan 5 kali, bukan 5 kali 60 fakir miskin, bukan. Tapi hitungannya per hari. Ya walaupun dia 1 hari melakukan 100 kali hubungan intim, maka tetap bayar kafarahnya satu kali, karena hitungannya per hari sesuai dengan puasa. Ya. Tapi kalau dia 1 minggu berturut-turut melakukan hubungan, ya jelas 1 minggu 7 hari, ya 7 kali 60 orang fakir miskin, begitu kan. Jadi hitungannya per hari, itu disebutkan para ulama. Kemudian yang kedua, siapa yang membayar kafarah di sini? Suami istri saling menikmati dua-duanya. Siapa yang bayar kafarah? Dua-duanya? Tidak. Yang bayar kafarah cuma 1 orang saja, suaminya. Yang bayar kafarah suaminya. Ya. Istrinya tidak, karena hadis ini Nabi SAW tidak memanggil istrinya. Ya. Dalam hadis tadi yang saya bacakan, Nabi tidak menyuruh memanggil istrinya. Ya kan? Artinya tidak meminta istrinya suruh membayar kafarah juga. Nabi hanya membayarkan kafarah itu kepada suaminya. Ini kalau konteksnya suami istri, khusus suami istri. Kalau konteksnya berzina, lain. Maka dua-duanya, selain dia membayar kafarah, kalau dia terkena had dalam Islam, kalau dia sudah menikah, ya dia harus dirajam. Tapi dia harus bayar kafarah dua-duanya. Kecuali kalau memperkosa, ya memperkosanya saja yang bayar kafarah. Ya, yang diperkosa enggak, dan tidak batal puasanya. Ya. Jadi itu diantara beberapa hukum tentang masalah jima. Kemudian yang kedua, al-aklu wasyurb bila udhrin mubih, yaitu orang yang sengaja makan dan minum tanpa ada udzur yang diperbolehkan. Enggak puasa sengaja. Itu dari khilaf para ulama. Lah madhab Malik dan Abu Hanifah mengatakan harus bayar kafarah, sama dengan kafarah jima. Orang yang sengaja makan minum di siang hari bulan Ramadan harus bayar kafarah sama dengan kafarahnya jima. Dan ini pendapat Malik dan Abu Hanifah. Akan tapi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan tidak membayar kafarah karena tidak ada dalilnya. Mengkiaskan kepada hukum berjima bukan kias yang cocok. Dan itulah pendapat yang kuat, tidak ada kafarahnya, akan tapi dia melakukan dosa besar. Kalau dia sengaja makan dan minum dari awal terbit fajar sampai terbenam matahari, maka selain tidak ada kafarah, tidak ada qadha bagi dia. Karena qadha dengan kafarah percuma, karena dosanya lebih besar. Dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia telah mengeluarkan waktunya. Ya. Tapi kalau dia sempat puasa, kemudian jam 9, jam 10 sengaja makan minum, artinya dia sempat puasa tuh. Maka kalau dia sempat puasa kemudian membatalkan puasanya, maka dia harus mengganti puasanya. Tapi kalau dari awal tidak puasa, maka secara sengaja dia telah mengeluarkan waktunya. Dan kalau sengaja mengeluarkan waktunya, berarti tidak ada waktu untuk mengqadha bagi dia. Ini dikiaskan kepada orang yang sengaja meninggalkan sholat. Pamannya antum tadi maghrib belum sholat, kemudian antum ngobrol saja, sengaja nggak sholat sampai waktu isya. Ya, waktu isya nggak sholat sampai jam 8. Kemudian antum ingin sholat maghrib jam 8, sah apa tidak sholatnya? Tidak kan? Adik harus diqadha sholatnya? Tidak sah sholatnya karena dia sengaja menghilangkan waktunya.
ya, menghilangkan waktunya. Berbeda kalau seandainya orang ini tertidur karena ada uzur, tertidur, ya, umpamanya dia habis asar kecapean, tertidur nggak ada yang bangunkan, bangun jam 8, maka dia harus sholat maghrib kemudian sholat isya. Ya, ketika dia ingat, karena dia tertidur, ini nggak tertidur, sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, maka tidak ada sholat karena dia sengaja mengeluarkan waktunya. Maka sama dengan orang yang berpuasa, makan dan minum di bulan Ramadan dari awal dia tidak puasa, maka dia telah membuang waktunya dan tidak ada qada bagi dia. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha karena dia telah melakukan kabair, dosa besar. Ya. Ikhwatu fiddin, ini di antara dua hal yang terjadi khilaf ulama. Yang pertama sepakat tentang jima wajib bayar kafarah, yang kedua terjadi khilaf. Kemudian bab yang terakhir, hal-hal yang membolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama siwak. Walaupun terjadi khilaf para ulama, ada sebagian para ulama mengatakan, seperti madhab Syafi'i mengatakan bahwa siwak itu disunahkan dari pagi sampai siang saja, sampai zuhur. Adapun dari zuhur ke asar, siwak itu makruh hukumnya. Tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa siwak itu sunnah dari awal sampai akhir. Karena tidak bertentangan dengan hadis lalu fam min shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bahwa mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak yang diambil dari hewan kijang atau menjangan. Yang kalau dia lari kencang biasanya dalam beberapa tubuhnya ada benjolan darah yang berkumpul, disitulah diambil darahnya dan dijadikan minyak kasturi. Dan ini darah yang dikecualikan, yang hukumnya tidak najis. Ya, darah yang dikecualikan minyak kasturi, dan itu termasuk minyak paling hebat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kalau berbicara masalah wangian mesti dia dikiaskan dengan kasturi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika mengkiaskan tentang baunya sorga, Rasul mengatakan apa? Wa turbatuhal misk, bahwa tanahnya sorga itu seperti kasturi. Dan kasturi itu diambil dari darahnya menjangan, darahnya kijang. Dan ini darah yang dikecualikan dari darah-darah yang dinajiskan. Ya. Ikhwatu fiddin azanillah. Lah, Rasulullah mengatakan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Lah, sebagian para ulama mengatakan bahwa bau mulut itu bukan berasal dari gigi, bukan. Tapi bau mulut itu berasal dari perut yang lapar. Apabila dia bernapas maka sangat bau. Ya. Jadi tidak ada kaitannya orang bersiwak dengan bau mulut, karena bau mulut itu diakibatkan lewat laparnya perut. Memang gigi bisa menyumbang bau, tapi tidak sebau orang yang puasa kemudian ia tidak makan minum seharian kemudian ia bersendawa, tentu akan lebih bau lagi yang dihasilkannya. Ya, jadi sebagian para ulama mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, tidak mengapa bersiwak dari pagi sampai sore, dan itu murakkab, artinya sangat disukai. Kemudian yang keempat, tabarruk. Yang diperbolehkan adalah tabarruk. Boleh seseorang itu berdingin-dingin atau panas masuk ke ruangan setel AC, ataupun antum tidak punya AC di rumah, ya panas sekali, nyemplung ke kolam, ya berendam di bak mandi, ya, atau nggak punya bak mandi kasih jolang, ya nggak masalah, berdingin-dingin, ya supaya tahan puasanya. Ya. Kemudian al-aklu wasyurbu wal wat'u lailan, makan minum dan berhubungan suami istri di malam hari boleh. Kalau sudah terbit fajar, sudah terbenam matahari sampai terbit fajar itu boleh, ya, melakukan hubungan suami istri, makan dan minum. Dan ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Karena puasa di awal Islam itu dimulai ba'da isya, diakhiri maghrib. Ya, jadi maghrib ke isya itu boleh makan minum, melakukan hubungan. Tapi kalau ba'da isya maka sudah wajib puasa sampai besoknya lagi. Itu puasa di awal Islam. Ya, akan tapi kemudian ketika ada sahabat yang sampai pingsan karena dia kerja seharian, kemudian dia datang ke rumahnya meminta makanan kepada istrinya, tapi istrinya tidak ada makanan, kemudian dia mencari makan sampai waktu lewat isya, sementara sudah habis waktu makan dan minum. Akhirnya dia puasa lagi, melanjutkan puasanya, berarti 2 hari dia tidak makan dan minum. Akhirnya dia pingsan di tengah siang. Ya, kalau tidak salah sahabat ini bernama Qais ibnu Syurma al-Ansari. Akhirnya sampailah berita ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat tentang rahmat Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah kepada hambanya, bahwa start dimulai puasa itu mulai terbit fajar, diakhiri dengan terbenamnya matahari, sehingga kita dihalalkan untuk makan minum dan melakukan hubungan di malam hari bulan Ramadan sampai terbit fajar. Kemudian
Yang keempat, as-safar li hajatin mubahatin, melakukan safar boleh. Melakukan safar yang mubah boleh di bulan Ramadan. Kemudian Anda tidak puasa, nggak apa-apa. Karena hukum orang yang puasa bagi musafir itu ada 3. Kalau puasa lebih kuat daripada tidak puasa, maka puasa lebih baik bagi dia. Kalau tidak puasa lebih kuat daripada puasa, maka membatalkan lebih baik bagi dia. Kalau 50-50, maka puasa lebih baik bagi dia karena bisa menghilangkan beban. Karena puasa sendirian lebih berat daripada puasa berjamaah. Ya, itu diantara hukum puasa orang yang safar. Kemudian yang keenam, madhu ta'amil tiflin saghirin, menyuapi makanan bagi anak kecil, nggak masalah. Ya, tidak batalkan puasa. Ya, tapi jangan ikut makan, hanya nyuapin saja. Hanya nyuapin saja atau memberi makan ayam begitu. Ya, sampai dulu itu ada ulama, kalau nggak salah namanya Haywa bin siapa? Seorang alim ulama besar. Ibunya gila, tapi dia ulama besar. Ulama Masya Allah di zamannya, zaman seorang tabi'in, Haywa itu. Jadi waktu ngajar seperti ini dengan ribuan santrinya, tiba-tiba ibunya teriak-teriak, Aywa, ibunya teriak-teriak. Ibunya gila, ya kan? Kemudian langsung terhenti pengajian itu. Langsung ibunya menyamperi. Orang-orang nggak tahu kalau itu ibunya. Ya, kata ibunya, Aywa, ayammu belum kau kasih makan. Lagi ngisi kajian itu, suruh ngasih makan ayam sama ibunya. Ibunya gila, ya. Ibunya udah pikun begitu. Ya, ibunya manggil-manggil teriak-teriak. Haywa ini lagi ngajar seorang ulama besar, ribuan di zaman tabi'in, Masya Allah. Ya, kemudian Haywa menghentikan taklimnya, langsung menutup bukunya. Apa kata Haywa? Libur dulu, saya belum ngasih makan ayam. Kenapa saya dahulukan ngasih makan ayam? Karena ini perintah orang tua. Perintah orang tua hukumnya wajib. Adapun saya mengajarkan ilmu itu sunnah saja, maka saya dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Bubar ngasih makan ayam. Ikhwatu fillah, azan ya Allah wa ya. Jadi itu ngasih makan nggak ada masalah, ngasih makan bayi, ngasih makan ini ketika puasa tidak apa. Kemudian at-tatayyub wa tabakhur, ya berwangi-wangian ketika puasa, minyak wangi, itu tidak ada masalah. Ya, ataupun berobat dengan cara disuntik, diinjeksi, walaupun hal itu sebagian para ulama mengatakan kalau memang bisa dilakukan di malam hari maka di malam hari. Kemudian hal-hal yang dimaafkan, yaitu menelan ludah walaupun banyak, ya, karena haus sekali sehingga terpaksa dia kadang-kadang menelan ludah, ya, maka itu dimaafkan. Yang kedua, terkalahkan dengan muntah karena mabuk, maka ini dimaafkan, tidak mengapa. Ibtila'ud dzubab, lagi koap masuk lalat, tertelan, ya, makin dimaafkan. Khubarut tariqi, ya, antum lagi naik motor, helmnya nggak ada kacanya, tahu-tahu di depan antum itu motor 2 tak, itu sekali pas bro, asapnya itu hitam semua, ketelan asapnya sama antum, ya, maka tidak mengapa, karena ini tidak ikhtiarnya, tidak sengaja antum menghirup asap knalpot kan gitu. Berbeda kalau merokok hukumnya batal puasanya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang hukum rokok, orang yang merokok dalam bulan Ramadan batal puasanya. Kenapa? Karena dia ada unsur kesengajaan memasukkan suatu ke tenggorokan dan sampai ke middah, ke tempat makanan. Karena dalam rokok itu ada zat-zat nikotin dan yang lainnya, yang kalau dihirup dia akan ngeplek hitamnya sampai di dalam, dan itu sudah melewati tenggorokannya, sehingga fatwa para ulama mu'asirin membatalkan puasanya. Dan ini harus dibedakan dengan menghisap asap knalpot lain, ya kan, antum nggak ada unsur kesengajaan kan gitu. Bahkan sengaja tuh ada knalpot langsung dihisap, gitu, ya kan, nggak mungkin juga. Khotbidin azani Allah. Kemudian juga hal yang dimaafkanlah al-isbahu junubah. Di waktu pagi dia belum mandi junub, umpamanya dia melakukan hubungan suami istri ataupun mimpi basah ketika malam, kemudian antum bangun sudah mendekati subuh, kemudian antum makan. Kalau antum mandi dulu habis waktu subuh, kalau antum makan dulu antum belum mandi, ya kan, maka para ulama mengatakan boleh walaupun antum mandi junub setelah adzan subuh, tidak membatalkan puasanya, karena itu pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian hal yang dimaafkan juga ada ihtilam, mimpi basah di siang hari. Karena ini bukan ikhtiar. Ya, dan hukum mimpi basah itu ada tiga. Tetapi tiga-tiganya mengacu kepada al-ibratu bi khurujil mani, bahwa pelajaran diambil dari keluarnya air mani. Yang pertama, kalau antum mimpi basah, kemudian setelah mimpi dilihatnya keluar cairan air mani, wajib mandi. Yang kedua, antum mimpi basah, kemudian ketika antum bangun ternyata tidak dilihatnya air mani, maka tidak wajib mandi. Walaupun sehebat apapun antum ketika mimpi, tapi ternyata tidak ada buktinya, maka tidak wajib mandi. Kemudian antum tidak mimpi basah, tahu-tahu bangun kok basah dan air mani, wajib mandi. Jadi di sini apa ibrahnya? Karena keluar air mani, bukan karena mimpinya. Karena ada orang mimpi tapi tidak keluar, tidak wajib mandi. Ya, ada orang yang mimpi keluar wajib mandi, ada orang nggak mimpi tahu-tahu keluar wajib mandi. Jadi al-ibratu bil khuruj. Jadi pelajaran diambil dari keluarnya. Lah orang yang mimpi basah qutufidin azani Allah dalam posisi puasa tidak batal puasa. Tidak batal puasanya. Ya. Kemudian bab yang terakhir sebelum saya tutup, ada beberapa hukum bagi wanita dan bagi orang tua. Pertama bagi wanita, wanita haid haram puasanya. Wanita haid dan nifas haram puasanya. Adapun wanita yang hamil dan menyusui, ada dua hukum. Kalau dia takut kepada dirinya, kata dokter jangan puasa, kesehatanmu terganggu, maka dia boleh membatalkan puasa dan cukup mengqadha setelah Ramadan. Akan tetapi kalau dia takut dua-duanya, takut terhadap janin dan juga badannya, maka dia harus bayar dua. Pertama qadha puasa, yang kedua bayar kafarah. Kafarah untuk janinnya, qadha untuk dirinya. Ya. Jadi orang yang takut dua-duanya akan diri dan janinnya, maka dia harus bayar dua. Mengqadha puasanya karena dia tidak puasa, membayar kafarah karena untuk janinnya, gitu maksudnya. Ya. Walaupun sebagian ulama seperti fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan cukup qadha saja. Akan tapi seperti dalam kitab ini Abu Bakar Al-Jabil Al-Jazairi rahimahullah taala mengatakan, maka kalau takut kepada dirinya cukup qadha, tapi kalau takut kepada janinnya maka dia harus bayar kafarah juga. Kemudian tentang wanita yang sudah tua renta yang tidak sanggup puasa, maka tidak usah mengqadha puasanya, cukup bayar kafarah. Termasuk juga wanita yang tidak berhenti hamil dan menyusui dan tidak ada waktu untuk mengqadha, maka cukup bayar kafarah. Hamil, kemudian lahir menyusui, belum setahun hamil lagi. Kemudian tahun depan keluar menyusui, hamil lagi. Ada orang yang rajin hamil, rajin menyusui, nggak ada waktu untuk bayar qadha, maka wanita seperti ini cukup bayar kafarah. Kafarahnya apa? Ya hitung saja, kalau sebulan tidak puasa berarti 30 hari dia memberi makan fakir miskin. Satu hari tidak puasa, satu fakir miskin dia kasih makan. Dan barang siapa yang melebihkan, memberi makan lebih baik bagi dia. Ya. Ikhwatiddin azani Allah, itu sekilas tentang hukum puasa pas jam 9 sebagaimana yang kita janjikan jam 9 pas. Dan seringkas alhamdulillah hukum ahkamus siyam sudah kita jelaskan. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya buat Ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, sehingga masuk di bulan Ramadan kita sedikit banyak sudah mengetahui hukum-hukumnya. Imam Bukhari menyebutkan satu bab dalam sahihnya, al-bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab ilmu itu lebih dahulu daripada orang berkata dan melakukan amalan. Jadi sebelum kita masuk pada apapun, ilmu dulu, baru mengucapkan sesuatu, baru mengamalkan sesuatu. Dan kita sebelum masuk Ramadan kita harus paham dulu apa yang boleh, apa yang sunnah, apa yang makruh, apa yang dimaafkan, dan begitu seterusnya. Bukan hanya puasa saja, dalam bab semua ilmu. Ya, wallahu a'lam. Ya, silakan Pak Dek bertanya. Ya. Tadi dibolehkan ketika terdengar suara azan, tapi ketika itu kita belum yakin, sedangkan piring masih ada nasinya, kita diperintahkan untuk menghabiskan. Nah, biasanya kan kita setelah makan itu kan minum. Itu gimana ketika kita harus minum? Ya, itu masuk dengan minum. Karena Rasulullah SAW dalam hadis tidak menyebut makan dan minum. Tapi Nabi SAW menyebut kata-kata umum, yaitu kata-kata bejana. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi, lafadznya. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan sementara bejana berada di tangan kalian, kalimat bejana ini umum. Bejana ini bisa untuk makan, bisa untuk minum, bisa berupa piring, bisa berupa gelas. Ya tentu satu paket makan mesti harus minum.
Ya. Jadi makan dan minum Allah. Iya. Iya, Ahsan, pertanyaan bagus. Bagaimana tentang menyikat gigi? Dalam bahasa Arab ma'jun, ya. Tentang masalah ini, fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia yang dikepalai oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala pernah mengeluarkan fatwa tentang pertanyaan hukum orang yang menyikat gigi pakai pasta gigi, pakai odol di bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan bahwa pada dasarnya tidak mengapa seseorang itu menyikat gigi dengan pakai odol selama tidak dikhawatirkan masuk ke tenggorokan. Selama tidak dikhawatirkan masuk ke tenggorokan. Karena yang membatalkan itu apabila sesuatu masuk ke mulut dan sampai lewat di tenggorokan. Kalau tidak sampai lewat di tenggorokan enggak. Makanya orang yang mencicipi makanan tidak batal puasanya karena tidak sampai lewat tenggorokan. Hanya di lidah saja, hanya di mulut saja. Ya, karena dalil-dalil secara umum yang membatalkan itu adalah makan minum karena memang lewat tenggorokan. Adapun orang yang sikat dengan odol dan ia bisa menjaga untuk tidak lewat tenggorokan, menurut fatwa Lajnah Daimah tidak batal puasanya. Akan tetapi tentu lebih ikhtiar kehati-hatian tidak pakai odol. Karena kita tidak tahu, mungkin antum bersin, ya, sehingga tertelan begitu kan kita tidak tahu. Ya, maka karena dikhawatirkan seperti itu maka cukuplah ininya sikatnya saja, tidak perlu pakai odol. Tapi kalau aku bisa menjaga tidak ada masalah. Wallahu. Cukup juga. Ya, cukup. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.